Perpus, hari ini kita akan intip-intip gimana sih caranya pengolahan buku atau bahan pustaka sebelum sampai ke Sobat Perpus. Yuk, ikut aku! Halo Sobat Perpus, sekarang kita udah ada di dalam ruangan pengolahan bahan pustaka. Kali ini kalian bersama saya. Kenalkan, nama saya Oktaviana Karunia Ilahi sebagai pustakawan Universitas Bina Dharma. Kali ini saya mau ngajak teman-teman semua biar tahu gimana sih caranya mengolah bahan pustaka atau buku yang udah bisa sampai untuk kalian baca. Yuk simak ya. Kali ini aku punya beberapa contoh nih buku yang bisa kita olah. Yuk kita lihat ya. Untuk yang pertama kali, kita melakukan penyortiran buku terlebih dahulu. Gimana caranya? Yang pertama, kita pilih dulu bukunya, lalu kita masukkan di opak perpustakaan. Ini kita menggunakan English Light ya. Kita cari kata kuncinya, bisa jadi dari pengarang atau dari judul. Kita coba dari pengarang aja. Nah, untuk buku ini sudah ada di dalam opak. Artinya buku ini sudah banyak. Kita bisa lihat ya, ketersediaannya 6 eksemplar. Artinya dengan judul buku yang sama, kita sudah memiliki 6 buah buku. Berarti otomatis kita belum memilih buku ini untuk di entry lagi. Karena kebutuhannya sudah memadai. Kita lihat buku yang lain. Kita coba yang ini ya. Di sini, di opak, buku ini belum ada. Jadi, ini yang kita terlebih dahulukan untuk di entry atau diolah. Oke, kita lihat dulu yuk. Yang pertama, kita sampul dulu bukunya, lalu kita lakukan klasifikasi. Yang ketiga, kita melakukan entry buku. Yang keempat, kita melakukan cap dan pelabelan buku. Di perpustakaan kita menyediakan 2 sampul. Bisa menggunakan yang ini, yang gulungan, atau yang langsung jadi seperti ini. Tapi untuk kali ini kita pakai yang ini aja ya, karena dia lebih praktis. Daripada ini harus kita ukur dulu. Pertama, karena ini bukunya kecil, jadi kita ukur dulu bagian tengahnya. Oke, karena dia sudah ada garis-garisnya, jadi kita tinggal potong ya dan diingatkan aja. Hai sobat, ini hasil dari penyampulan kita tadi. Lanjut kita ke bagian pengklasifikasian bahan pustaka. Lihat ya. Gini, kita buka dulu ini. Di sini kita sebutkan kata kuncinya dari subjek buku ini. Jadi kalau dilihat dari buku ini, dia merupakan karya fiksi. Karya fiksi, tapi ternyata di dalam sini itu ceritanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita cukup mencarinya sesuai dengan subjek yang kita temukan tadi, yaitu fiksi Inggris. Fiksi Inggris, oke. Ini kalau di 821 itu puisi ya, jadi kita ambil di nomor 823.
8, 2, 3. Terus menggunakan pengarangnya, paus, dan judulnya. Huruf depannya P. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian entry. Kita ke bagian entry. Tolong Mbak Dinda. Jadi yang pertama itu masukin judulnya. Judul utamanya harus urut besar. Kalau untuk anak judul itu bisa besar kecil. Penanggung jawabnya bisa diisi dengan nama pengarang. Ini dikarenakan pengarangnya adalah orang luar negeri, jadi maka untuk bagian tajuk pengarangnya harus dibalik. Kalau orang Indonesia, maka pengarangnya tidak dibalik, tetap seperti ini. Kita masukkan tempat terbitnya. Tempat terbit ini diterbitkan di Indonesia, yaitu Jakarta. Penerbitnya Gramedia. Dan tahun terbit 2019. Keterangan ini bisa didapetin di isi buku atau informasi buku. Klasifikasinya sudah ditentuin, jadi 823 karena pas kita klik di sini otomatis ada nama pengarang dan awal judul buku. AUS ini adalah nama pengarang, P ini adalah judul bukunya. Setelah kita isi seluruh katalognya, informasi tentang katalog, maka kita masukin nomor barcode atau nomor koleksi. Setelah itu kita masukkan cover. Setelah semuanya diisi, selanjutnya kita melakukan percetakan label. Setelah di-download, kita langsung cetak aja menggunakan mesin percetakan khusus untuk label. Setelah melakukan percetakan label, kita langsung tempel. Ini ukurannya adalah 3 cm. Karena sudah ditandain, maka kita langsung tempel aja. Hai Sobat, setelah melakukan pengentrian, selanjutnya adalah melakukan proses penempelan kantong buku dan slip tanggal kembali. Berikut adalah slip untuk peminjaman buku. Kita tulis pengarang dan judulnya. Lalu di bagian atas kita tuliskan nomor barcode. Setelah selesai, kita tempelkan kantong buku di bagian belakang. Kita rapikan untuk slip tanggal kembali. Kita tempelkan di bagian sini. Lalu kita masukkan ke dalam kantong bukunya. Setelah itu kita lakukan pengecapan di buku. Kita akan cap di bagian awal, di halaman 15 atau yang area yang kosong, lalu di bagian belakang buku.
Lalu selesailah proses pelabelan dan penempelan kantung buku. Tadi kegiatan kita dalam melakukan pengolahan bahan pustaka. Yuk kita sekarang melakukan tugas yang terakhir, yaitu shelving. Yuk! Ini dia tempat baru kita untuk shelving. Jangan lupa ya teman-teman, ini bisa dijadiin untuk foto-foto. Yuk! Sobat Perpus, terima kasih udah ngikutin kita hari ini untuk kegiatan pengolahan bahan pustaka di Perpustakaan Universitas Bina Dharma. Lain kali kita intip-intip lagi ya. Dadah! Salam literasi!